Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2022 ya. Saya bersama rekan saya sendiri Budia Setiawati, penanggung jawab dari Perpustakaan Unikom yang Direktorat Perpustakaan. Bahwa rekan saya Nuriska Elina, bagian apa silakan? Saya di bagian sirkulasi. Jadi ada layanan divisi sirkulasi dan teknologi. Kita Ica dipanggilnya. Itu membawai beberapa teman-teman, ada yang untuk keanggotaan, kemudian layanan di pengunjung yang masuk, penitipan tas, kemudian layanan untuk audiovisual sebagainya, termasuk equipment dan sebagainya ya. Ya, yang pertama-tama kita mau tahu dulu nih Bu, mungkin tentang sejarahnya perpustakaan Unikom itu gimana gitu. Jadi biar kita bisa tahu gitu kan, kita kan masih baru mungkin dari Unikomnya gitu. Sejarahnya perpustakaan Unikom itu hadir sama seperti hadirnya Unikom itu dari sebelum adanya Unikom. Dari mulai IKIKA tahun 95 itu sudah ada. Saya sendiri bergabung tahun 99. Nah, saat itu ada rekan saya, senior saya yang menangani baru 1 orang di CSDM-nya. Kemudian masuk saya tahun 99. Jadi masih IGI. Oh, iya. Kalau boleh tahu IGI itu apa ya Bu? Indonesia German Institute. Itunya dari itunya Bu, apa namanya? Dari Jermannya gitu langsung sini gitu. Bangun cabang gitu. Ada sih, tapi nggak terlalu relationship banget dengan Jermannya. Tapi memang basicnya kita diajarin untuk bahasa Jerman. Tapi memang basicnya kita adalah komputer. Nah, itu udah komputer Kak. Jadi dulu saya itu di keuangan perbankan, komputer keuangan perbankan. Jadi belajar dulu eranya Clipper dan sebagainya. Jadi belajar programmer juga kami diajarin, maka sekarang pun diterapkan. Karena dari semester 1 sampai 7 diajarin semua, disesuaikan dengan program masing-masingnya. Jangan sampai nanti yang ilmu komunikasi diajarin program coding, jadi ilmu komunikasi hilang. Tapi setidaknya kalian paham gitu. Jangan sampai hardware nggak tahu, ini nggak tahu dan sebagainya. Oh iya, menarik Bu. Sebenarnya tadi Ibu jelaskan kalau background Ibu itu malah bukan pustakawan ya Bu. Iya. Ya, malah dan kok bisa jadi pegawai perpustakaan sih Bu? Alumni, saya kan alumni dari Unikom itu sendiri. Karena pada eranya itu saya melihat ada fasilitas yang belum berfungsi dengan baik dan saya tertarik di situ, dan secara personal saya berpikir pasti ada ilmunya gitu. Dulu kan zamannya era internet kan masih susah ya, kayak HP pun masih poliponik gitu ya, poliponik yang dulu yang dari Nokia yang segede gaban gitu kan. Itu canggih kan, segede gaban gitu lah. Internet juga era saya udah lulus baru ada gitu sebagainya, seberang mahal sebagainya gitu. Jadi saya yakin bahwa ada ilmunya, dan betul ternyata ada ilmunya. Kenapa? Karena di sini ada namanya dulu Badan Perpustakaan Daerah. Itu adalah komunikasi jaringan dari Perpustakaan Nasional Kak, yang di Jakarta. Jadi yang menangani adalah pembina dari perpustakaan yang ada di wilayahnya. Gitu. Pembina utamanya sih Perpustakaan Nasional. Gitu. Di situ tertarik aja dari sana. Karena waktu itu juga belum standarnya perpustakaan. Setelah belajar belajarnya bukan otodidak sih, kami diundang dari pustakawan dinas sekarang jadi dinas ya, Bapak Sita dulu kan. 2 orang ngajarin saya di sebagainya. Jadi saya learning by doing gitu, kayak ya belajar sama praktek ngolah sebagainya di situ. Oh iya. Mungkin mau tanya sama ibunya. Saya bergabung ke Unikom itu tahun 2016. Kebetulan dari pas lulusan dari UPI, latar belakangnya S1 perpustakaan dan informasi. Jadi ketika setelah lulus ada lowongan di Unikom, nah kemudian saya mengisi lowongan dan alhamdulillah keterima. Jadi memang latar belakangnya dari perpustakaan dan langsung kerjanya di sini. Oh iya. Saya penasaran sama itu sih Bu.
pemilihan kenapa jurusannya ya kan gitu kan jarang gitu. Kalau kita nggak kepikiran gitu kalau kita mau pilih jurusan perpustakaan. Awalnya sih pas SMA tuh bingung ya mau pilih jurusan apa. Kan saya angkatan 2011. Ya. Waktu itu ada, kalau saya kan dari SMA-nya di Tasik ya, di Tasikmalaya. Dari kakak-kakak tingkat alumni dari SMA saya sebelumnya itu yang berkuliah di Unpad, di UPI itu biasa suka mempromosikan gitu universitasnya. Nah, termasuk dari Unpad dan UPI waktu itu. Nah, kakak tingkat saya tuh menjelaskan ada jurusan apa aja di Unpad dan UPI gitu. Kemudian tertariklah itu, ada di Unpad tuh ada perpustakaan juga, kemudian di UPI juga ada perpustakaan. Sebetulnya perpustakaan itu jadi pilihan kedua sih sebetulnya. Jadi pilihan pertama itu waktu pas PTN tuh administrasi negara sama administrasi niaga di Unpad gitu. Nah, jadi yang pilihan di UPI itu yang keduanya tuh perpustakaan. Karena kayaknya strategi saya itu kalau misalnya pilihan pertama itu yang favorit, keduanya tuh yang kira-kira masih jarang gitu yang untuk pilih option itu. Ya udah kayaknya perpustakaan jarang, ya udah pilihnya yang perpustakaan. Yang sebetulnya sih jadi pilihan kedua tapi setelah dijalani ternyata ya banyak juga gitu yang kayak lowongan pekerjaan di perpustakaan. Nah, kita udah tahu nih kan background ibu keduanya gimana. Nah, kita penasaran nih, pertama apa namanya, perpustakaan Unicom itu pertama dari awal itu udah kayak gini atau gimana sih Bu gitu, pas proses pembangunannya gitu gimana? Jadi mungkin partnya saya ya, nanti kayaknya Teh Ica juga udah bisa. Jadi tahun 99 itu kurang dari 500 meter lah ya, tepatnya di area sebelah sini kecil, di lantai 2 dan sebagainya. Kemudian tahun 2000 pindah ke kampus sana, kampus sebelah nih, yang kampus 2 itu. Ada kampus satunya ada tinggi lagi di lantai 2 juga, lumayan lah itu luasnya. Kemudian tahun 2002 baru pindah yang di kampus 4 lantai 4 gitu ya, lantai 7 itu kan sebelah yang di situ. Itu sejarahnya. Jadi kita memang berkembang secara fisik, juga berkembang secara STM pula gitu. Jadi waktu itu berdua kembali sendiri, kemudian saya bertambah berdua dan gitu STM dan sebagainya. Baru settle itu di tahun 2002 Kak. Itu STM-nya bertambah 4 orang dan sebagainya. Secara ini pimpinan di sini beneran loh ya, support untuk pengadaan koleksi dan sebagainya disesuaikan dengan pertumbuhan mahasiswanya ada gitu kan. Belum ada STM juga ada gitu. Nah, kami pun diberikan ini kesempatan untuk belajar, mengikuti seminar, pelatihan apalagi. Jadi ada kesempatan kita relasi ya, ada pengajar dari Badan Perpustakaan Wilayah Daerah itu atau Diskusida yang sekarang itu, sehingga challenge lah, diikut sertakan ke sana ke sini, ilmunya ada forum perpustakaan perguruan tinggi waktu itu satu-satunya di Jawa Barat. Dari situ ada pengalaman, saya rekam semua, sehingga dari sana pada tahun 2009 ajukanlah proposal untuk bahwa ini loh gambaran perpustakaan ke depan, karena ada dari observasi yang ada tuh banyak sih perpustakaan yang swasta ya khususnya ya bagus-bagus. Terus saya terinspirasi gitu kan, terinspirasi, dan waktu itu Unicom membangun, ajukan proposal, alhamdulillah di approve. Tapi emang cukup lama sih pembangunnya, karena ini Unicom membangun tidak abal-abal lah gitu, berperancangan dan sebagainya, sehingga menginginkan kayak gini sebagainya. Nah, ini juga pembangunan ini kolaborasi, bukan hanya dari kami pustakawan, tapi juga ada interiornya, arsiteknya, sipilnya.
Mereka itu challenge juga kepada kami. Saya nggak bisa gambar, tapi saya bisa simulasikan, apresiasikan bahwa representasi peruangan ini seperti ini, kemudian juga isinya ada pimpinan Unicom, kemudian juga memberikan input dan sebagainya. Jadi betul-betul kolaborasi Kak. Jadi kita hanya memberikan gambaran bahwa ruangan ini akan ada apa saja, interiornya apa aja, aktivitasnya apa aja, dan sebagainya. Sehingga dari situ kan betul-betul perencanaannya harus bagus. Nah, secara sipil ini untuk lantai 8 harus jauh lebih kuat daripada lantai yang lain. Kenapa? Interiornya banyak, aktivitasnya lebih gitu. Nah seperti itu. Jadi ini betul-betul pure dari internal Unicom Kak. Ya tapi kalau pembangunan sih pasti dari luar ya. Juga ada audit juga dari pihak ini ya asing juga di sini, dan pihak asing ada audit ini tentang ini standarnya secara internasional seperti apa. Itu sih yang saya pahami dari ini. Nah, barulah 2000 dengan kendala sekarang baru 2016. Tadi saya sudah masuk di sana 2015 ya? Di tahun 2000 itu gimana gitu pas pengalaman pertama kali kerja gitu atau suasananya ya? Waktu pas pertama masuk itu kan masih di gedung lama yang sebelah situ. Nah baru berapa bulan kerja udah pindah ke sini. Jadi saya juga mengikuti proses packing buku, pindahan ketika dari gedung lama ke gedung baru. Saat pertama kali pindah di sini semuanya udah serba digital belum Bu? Atau proses juga gitu? Proses proses juga ya? Oh ya. Sama itunya juga pada saat penyusunan buku gitu, apa sih yang jadi hambatannya gitu misalnya? Atau ada koleksi baru tambahan atau ada buku yang sebelumnya nggak terdetek gitu tiba-tiba ada gitu? Mungkin sebagai ikuti alur yang tadi bahwa ketika pindah ke sini nggak 100% Kak, ini seperti ini bertahap, belum langsung dijedrek gitu. Enggak, kami tuh bertahap Kak, betul-betul. Akan terlihat ada interior baru dan lamanya itu dari tahun 2016. Ini itu belum ada Kak, belum. Ada. Sedangkan mahasiswa Unicom itu harus kami tetap layani, itu harus tetap berjalan. 2 Agustus 2016 pertengahan itu kami pindah ke sini. September mahasiswa baru wajib kami layani. Wow, dengan segala berat banget ya. Ruang peneliti kan waktu itu belum ada, kemudian rak juga belum tercukupi. Jadi betul-betul 2016, 2017, 2017 kita nambah interior yang lain kayak rak dan sebagainya, penelitian. Baru 2019 ada kegiatan sebagainya. Jadi betul-betul bertahap. Dan pembangunan aplikasi pun bertahap Kak, itu selama 10 tahun. Jadi jalani yang kita bisa lakukan itu karena ini kalau aplikasi terkait transaksi ya transaksinya aman dulu, nanti bertahap untuk tambah-tambah. Apa yang dipahami tentang selfing? Pemahaman saya yang saya tahu itu misalnya buku yang itu tuh ada buku khusus yang bidang sosial gitu, politik gitu. Maksudnya apakah pernah itu kejadian misalnya apa itu namanya salah masukin buku atau ada buku yang sebenarnya nggak ke label gitu? Ada di misalnya contohnya kalau misalnya mahasiswa cari buku. Atau mereka kan harusnya mungkin ada tempat yang harus sudah habis baca buku ditempatkan di rak yang itu kan. Apakah ada mereka yang kejadian gitu asal masukin gitu? Ada aja sih pasti. Nah makanya tiap bulan kita tuh mengadakan selfie itu kita istilahnya kalau kalian bisa paham ya membereskan buku lah, membereskan rak buku dari mulai di sini 00. Nah kita sesuaikan kan sudah ada nomor klasifikasinya, call numbernya, nomor panggilnya. Jadi kita sesuaikan urutan. Ini koleksi misalnya di 320 kita tempatkan sesuai nomor kelasnya. Nah kalau misalnya ada yang harusnya di 300 jadi misalnya di 400 selalu ada. Makanya kita beresin setiap hari itu di jam 2:30. Kadang memang kita sudah simpan ya di troli itu, tapi ada aja mahasiswa misalnya
suka nyelipin tuh di belakang-belakang. Oh, Kayak iya. misalnya ini Ngumpetin. buku, ini buku kayaknya cuma satu, terus tapi mungkin dia nggak bisa pinjam karena udah full gitu. Oh, iya. Jadi dia umpetin. Oh, diumpetin gitu. Ada aja kayak gitu. Terus dia Mending sengaja di sini. ngumpetinya bukan sini aja, kadang di bank lain. Kadang kan kalau di ruang referensi kan nggak bisa dipinjam. Iya. Nah, jadi mungkin ada yang dari sirkulasi tiba-tiba ada di ruang referensi. Referensi. Nah, ini pengalaman pribadi saya aja ya Bu. Saya kan udah berapa kali ke perpustakaan-perpustakaan di luar Unikom. Di mana? Di Unisba saya pernah di perpustakaan daerah. Nah, ini pertama kalinya saya ngerasain perpustakaan yang nyaman gitu di dalamnya. Soalnya biasanya di perpustakaan itu kita nggak terlalu boleh ngobrol gitu, berisik gitu. Tapi di Unikom itu bedanya itu gitu. Kita masih bisa bercanda lah gitu. Masih bisa ngobrol, masih bisa diskusi tentang tugas misalnya. Nah, itu bisa prosesnya kayak gitu. Ada apa sih Bu gitu di baliknya gitu misalnya? Ada apa prosesnya itu dari perspektif saya yang bangun ya. Ini karena tadi di era tahun 2016 itu kan ke bawah ya, 2015 itu kafe kan booming ya Kak. Iya. Oh iya. Booming, tempat-tempat cozy kan banyak sebenarnya. Orang tuh datang di situ mau ngapain? Cuma beli es teh gitu, kopi aja, lama-lama wifi sebagainya. Nah, kemudian juga dulu ada namanya potluck tuh ada ya kafe ada bukunya sebagainya. Kenapa sih nggak seperti itu? Berarti kan eranya Kak. Kemudian juga secara kultur orang Indonesia itu maaf jarang yang datang ke sini tuh individu Kak. Iya. Berkelompok minimal 2 pasangan lah minimal. Saya nih sepasang minimal tuh supaya alhamdulillah di sini nggak ada ruang tertutup ya. Mau minimal sih berjaga gitu kan. Kalau kata nanti saya berkelompok Kak, karena saya pernah survei berkelompok itu minimal 2 orang bertugas sebagainya 4 orang. Jarang individu sendiri di sini. Kecuali emang udah skripsi. Nah, tadi skripsi pun jarang untuk sendiri Kak. Mereka tetap berkelompok. Kamu lulus Kakak biar bareng-bareng lulusnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita ngelihat ke depan dari observasi yang tadi kan, ya perpustakaan itu harus nyaman. Orang Indonesia tuh maaf Kak, nggak boleh di dalam nggak berisik. Oh iya lagi. Iya. Tapi sih yang dimarahin sama yang memang maaf sudah terbiasa di luar negeri, tempatnya khususnya kebiasaan mereka emang baca. Kalau Indonesia sedikit yang baca Kak. Tapi dari situ kan kita ayo datang ke perpustakaan nanti juga baca kok kalau dia perlu gitu kalau membutuhkan baca. Jadi kita arrangean untuk senyaman mungkin, tapi memang kita karena diberinya 1 lantai sehingga kita bagi 2 ke apa. Kalau lihat secara komunikasi visual ya, ini kan lebih santai mejanya banyak. Sebenarnya buat gambar Kak, meja yang ada kaca ini. Anak arsitek, karena orang yang ini kan orang interior sendiri ya, dia butuh meja gambar besar. Yang kalau penuh dia suka gambar-gambar di kaca-kaca itu ya. Kita biarin aja sih. Kenapa? Ini ya kalau ini penuh gimana? Kalau kalian paham dan ada yang butuh gambar, sebenarnya kita persilakan yang buat gambar. Ya, kalian bisa. Nah, area sebelah sini kiri dari pintu masuk kita buat nih. Nah, teman-teman kalian dan dosen yang butuh nih, termasuk area mandiri. Kita area mandiri masih konvensional seperti kita minimalis tadi kan. Nah, mungkin harus yang gede-gede, nanti nggak akan cukup semua. Jadi kita tuh sebetulnya ke depan, ya tadi perpustakaan tuh jangan kaku. Jangan kaku dalam arti kata kalau mau perpustakaan dikunjungi jangan kaku. Yang kedua dimudahkan. Kalian datang boleh bawa teman dari luar Unikom, boleh kan? Asal bawa identitas sama seperti kalian juga harus punya identitas. Kenapa? Buat keamanan, kenyamanan. Karena kita juga punya pengalaman vandalisme. Dulu ya, zamannya ada skripsi tahun 2010 ke bawah. Datang ke sini hanya untuk skripsi Kak. Ambil dari tuker-tukeran gitu ya. Apalagi kalau sekarang udah digital kan. Yang kedua, ini pengembangannya mungkin kan sih bahwa perpustakaan ke depan tuh ya bisa jadi perpustakaan maya. Akhirnya kalau teknologi canggih, dananya canggih sebagainya. Jadi koleksi itu bisa ya di tangan kalian lah. Cuma lagi-lagi kita juga mahal kuota. Proses bisnisnya untuk aplikasi kan rumit.
Kita beli ini harus ke aplikasi ini, nggak bisa disatuin kadang gitu. Jadi Indonesia mesti prosesnya panjang. Nggak bisa jadi perpustakaan maya. Jadi perpustakaan maya itu ya ruang ini aja, buku fisiknya nggak ada. Kalau ini namanya masih perpustakaan digital karena hybrid. Ada koleksi cetak, koleksi digitalnya, koleksi yang betul-betul nggak ada cetak dan digitalnya. Jadi lengkap semua. Itu. Jadi ya emang kita sengaja cuma yang tadi kalau misalkan mungkin menjawab pertanyaan tadi, ya jangan terlalu berisik banget lah Kak. Kalau sudah berlebihan sampai ke ujung saya, ruangan saya itu udah berlebihan. Ya, berlebihan harusnya di pojok sana mereka kedengeran gitu loh. Apalagi maaf kalau ruangannya untuk hening, tenang ya jangan berisik. Secara kalau visual komunikasi kan itu kan buat sendiri, jangan buat berdua. Itu aja sih. Kadang-kadang salah tempatnya di situ sih gitu. Kadang maaf ini sih juga sediakan alat permainan. Mainnya di tempat yang hening. Berisik atuh ya, makanya nggak sesuai. Kan ada lounge gitu buat kalian. Nah kemarin juga Sesa bilang kalau ada perpustakaan yang tidur, ya berarti udah nyaman. Walaupun ada yang menyatakan bahwa itu nggak boleh, ya nggak apa-apa asal jangan datang langsung tidur geprok gitu sambil pulang dan malah kami ketinggalan itu aja. Penasaran aja sih ya pada saat Teca pertama masuk itu mahasiswanya masih sama nggak tingkah lakunya kayak kita atau gimana gitu pada saat di zaman pertama kali Teca itu tahun 2016 ya, tahun 2016 sama perbedaannya mungkin sama tahun 2020 aja gitu, ada transisi perubahan karakter nggak gitu? Kalau pas awal kan saya masih di gedung pertama ya, itu masih sepi seperti perpustakaan pada umumnya. Ya. Kayak waktu dulu saya ke perpustakaan zaman kuliah juga gitu. Kalau pas cari buku sepi banget, ada yang ngejatuhin jadi semua orang ngedenger. Sama kondisinya kayak gitu waktu di gedung. Saat pindah ke sini mungkin karena tadi suasananya terus tempatnya nyaman, jadi udah mulai tuh yang mulai berisik-berisik gitu juga. Awalnya juga ini perpustakaan berisik banget sih gitu kan. Masih banyak pikirannya karena di pas masih kuliah kan perpustakaannya sepi gitu. Ini perpustakaan berisik banget, tapi kalau lama kesini ternyata memang terus sering ikut seminar dan sebagainya, emang perpustakaan zaman sekarang ini kayak gitu. Terus kalau pas saya di layanan juga mau dikasih tahu jangan berisik juga udah susah. Mau anak-anaknya malah ada yang suka tiktokan. Yang penting nggak mengganggu aja sampai ke area belakang. Kalau masih di area lain situ mah ya masih aman lagi. Nah, sampai teriak-teriak atau bagaimana lari-lari gitu. Kalau untuk diskusi kan nggak masalah sih. Sebelumnya ada pengalaman kurang enak atau menyenangkan gitu sama mahasiswa, pernah nggak Selama di layanan? Iya. Atau tingkah nyeleneh mahasiswa gitu? Mungkin kayak misalnya kalau misalnya kayak gerombol itu sih nggak ada yang bikin aneh-aneh. Cuma kalau misalnya perilaku ketika mahasiswa mau pinjam buku atau mencari buku gitu, ada aja sih mahasiswa yang misalnya kayak penasaran aja mau pinjam buku tuh itu prosesnya kayak gimana sih sampai gini-gini gitu, ada aja kayak gitu. Sampai pengen tahu itu ditanya-tanya itu kenapa harus di prosesnya kayak gitu digeser, terus kenapa sampai bunyi, ada yang detail kayak gitu. Tapi nggak sampai menyebalkan itu enggak. Harapan kedepannya gitu buat mahasiswa atau ada pesan-pesan juga buat kita juga sebagai pengunjung perpustakaan Unikom gitu. Kedepannya harapannya gimana dan pesan-pesannya juga Bu? Pemustaka kita namanya itu pemustaka ya. Anggota yang datang perpustakaan itu semuanya pemustaka. Jadi kalau untuk mahasiswa Unikom kalau bisa tadi kalau misalnya datang itu kalau misalnya berkelompok itu jangan terlalu berisik, boleh diskusi. Cuman kalau yang misalnya dijagalah adab kayak gitu aja. Terus kalau misalnya suka ada yang tiktokan di tengah-tengah sini, suara musiknya kencang, kan mengganggu yang lain juga gitu. Terus kayak anak-anak zaman sekarang tuh kenapa sih suka banget tiktok gitu, joget-joget gitu. Nah itu nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa ya kalian mengekspresikan gitu. Cuman harus tahu tempatnya, mungkin agak di sudut gitu. Di WC mungkin banyak kan yang suka tiktokan di WC. Pasti kaget ya. Tapi kalau misalnya
agak mengganggu juga sih mungkin ya. Oh, Kalau iya. misalnya di tengah-tengah sini suka banyak, di sini ya paling TikTok, Oh, iya. nggak malu gitu, tapi kagum sih saya, kayak saya sendiri aja joget-joget gitu udah malu sendiri gitu. Ya jadi dia jaga adabnya, Iya. etikanya gitu Iya. ketika berkunjung ke perpustakaan. Iya. Itu sih. Terus apa lagi ya? Terus kalau misalnya kita beri nasihat atau kasih tahu, maaf semua jangan terlalu berisi atau apa, Iya. menit 5 jam karena Oh, itu iya. juga untuk kebaikan pustaka yang lainnya, Iya. karena takutnya kan mengganggu. Gitu aja sih. Ya, kalau ibu. Ya. Oh, dari saya nambahin tadi udah detail Iya. banget ya. Yang pasti harapannya sih ya untuk generasi sekarang tuh ya coba untuk belajar mandiri. Kamu udah banyak tuh literatur dan cari referensi yang benar-benar terpercaya. Kalau nggak tahu bisa tanya pustakawan, karena generasi yang sekarang itu tapi ini sudah oke, kalian coba untuk riset dulu dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, bahwa kita setelah mencari data ya harapannya itu baru konfirmasi. Jangan pede dulu dengan data, kita konfirmasi gitu. Jadi benar-benar literasi itu ya nggak perlu harus baca buku better luck ini. Kalian juga bisa sesuai dengan medianya, lihat juga dan track record media tersebut, harus paham sehingga kalian betul-betul bisa menjadi pemustaka yang aware informasi ya, jadi paham gitu ya. Itu sih harapan kami adanya perpustakaan itu, bahwa mana informasi yang valid dan tidak valid, karena kalian sudah kuliah, karena tujuannya kalian adalah orang yang mampu berpikir kritis Kak, berpikir kritis, oh ini benar nggak, salah nggak, jadi nggak, sehingga apa yang disampaikan Taisha itu akan terimplementasi. Datang ke perpustakaan, oh lihat dulu, apalagi di tempat baru ya, informasinya apa dulu, oh nggak ada informasinya, berarti ada kekurangan di perpustakaan tersebut apa, sehingga kita bertanya ke perpustakaan ini apa yang bisa kami lakukan. Juga membaca yang lain. Nah, orang komunikasi kan, orang komunikasi, oh ini kayak gini, pasti ada maknanya Kak, meaning tadi mempelajari segala sesuatunya dulu untuk bisa belajar mandiri. Sesuai dengan kalian aja. Kalian kekuatannya mendengar, maka dengan media yang mendengar, kekuatannya dengan buku yang tercetak, buku, kekuatannya dengan dengan bercerita, nyari bercerita hening ya, sebenarnya terserah ya. Berarti kalian adalah orang-orang yang mampu menjadi diri sendiri dengan belajar mandiri tadi. Belajar bukan mandiri aja ya, tapi juga konsultasi dengan pakar. Itu tujuannya sih, karena ke depan perpustakaan itu bukan penjaga Kak. Tadi bisa mengarahkan kalian, ini bisa interaksi, bahkan bisa menjadi teman konsultasi, curhat. Ya kan, kalian curhat di sini lama 5 tahun, kemudian udah lulus tuh, 5 tahun kelamaan ya. 5 tahun lulus kan kita lupa, jadi juga bisa bisa menjaga privasi kalian. Karena ruang perpustakaan itu sebetulnya bisa jadi obat. Ya, tadi kalau kalian sesuai ya, oh ini buat ini, buat ya gitu. Jadi harapan kedepannya perpustakaan itu adalah solusi ya. Dengan adanya literasi yang ada, literatur yang ada. Ya sih. Oh ya, Bu. Kita terima kasih juga, ucapkan terima kasih pada Ibu Teteh juga karena udah menyempatkan waktunya, dan semoga apa yang disampaikan, apa yang diceritakan bisa bermanfaat buat kita semua. I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind.